Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Marhamah Ulfa, dalam mata kuliah Geometri Transformasi. Pada hari ini kita akan membahas materi refleksi atau pencerminan. Nah, di materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi. Suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S, ini garisnya garis S, adalah suatu fungsi MS yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V sebagai berikut. Yang pertama, jika P ini titik ya, titik P anggota garis S, maka MSP sama dengan P. Maksudnya M di sini pencerminan, karena garisnya garis S di sini tadi. Nah, maka lambangnya MS. M dari kata mirror. Pencerminan berarti mirror terhadap garis S, maka ditulis MS. Nah, dalam hal ini berarti pencerminan terhadap garis S, titik P, akan menghasilkan bayangan titik P itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, jika ada titik P bukan anggota garis S, maka MSP pencerminan garis P maka akan menghasilkan bayangan P aksen. Sehingga garis S adalah sumbu ruas garis PP aksen. Jadi di sini titik P berbeda dengan bayangannya yang merupakan P aksen. Pencerminan M pada garis S selanjutnya kita lambangkan sebagai MS. Ini tadi ya. Ini jika garisnya garis S. Jika garisnya garis G, berarti dituliskan dengan MG. Jadi, nama yang huruf kecil di sini sesuaikan dengan nama garisnya. Garis S dinamakan sumbu refleksi atau sumbu pencerminan. Yang berikutnya, sebagai contoh, diketahui dua titik A dan B, lukislah sebuah garis G sehingga pencerminan garis G, nah titik A, pencerminan titik A terhadap garis G akan menghasilkan bayangan B. Tentukan pula MGB. Nah, jawab. Kita gambarkan dulu garis G, anggap seperti ini. Kemudian ada titik A dan juga titik B. Karena tadi disebutkan MGA sama dengan B, artinya titik A di sini, jika dia dicerminkan, maka akan menghasilkan B sebagai bayangan. Nah, ini bayangan. Maka garis G pastilah di tengah-tengah di antara A dan B. Sehingga A yang ini, jika dicerminkan hasilnya B. Seperti itu. Sesuaikan dengan perintah MGA sama dengan B. Kemudian yang kedua, tentukan pula MGB. Nah, kalau MGA itu sama dengan B, titik A dicerminkan hasilnya titik B, maka bagaimana jika yang diminta titik B cerminannya seperti apa? Pastilah sebaliknya. Jadi kalau yang diminta titik B dicerminkan terhadap garis G, pasti hasilnya bayangannya adalah titik A. Seperti itu, hanya seperti itu. Mudah ya. Yang berikutnya teorema 1, sebuah refleksi pada garis adalah suatu transformasi. Nah, bukti yang pertama dari definisi jelas bahwa daerah asal M adalah seluruh bidang V. Jadi kita anggap daerah asalnya itu ada di bidang V. Kemudian yang kedua, ambil X aksen anggota V. Jadi di sini X aksen berarti bayangan titik X ya, adalah anggota dari bidang V. Kalau X aksen anggota dari garis S, maka X pasti sama dengan X aksen. Sebab MSX pencerminan titik X terhadap garis S itu sama dengan X, sama dengan X aksen. Andaikan sekarang X aksen bukan anggota S, dari sifat geometri ada X anggota V. Ada titik X yang merupakan anggota bidang V, sehingga garis S menjadi sumbu ruas garis X aksen. Ini berarti bahwa MSX sama dengan X aksen. Artinya, setiap X aksen memiliki prapeta. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas tentang prapeta ya. Jadi, dalam hal ini, MS atau pencerminan
terhadap garis S itu adalah surjektif. Nah, syarat surjektif ini dia memiliki prapeta. Yang berikutnya, pembuktian yang ketiga, kita andaikan A itu tidak sama dengan B, titik A tidak sama dengan titik B. Nah, kalau titik A itu merupakan anggota S dan juga B merupakan anggota S, maka jelas A aksen itu sama dengan MSA. Jadi pencerminan titik A akan menghasilkan bayangan A aksen sama dengan A. Artinya titik A sama dengan bayangannya. Kemudian B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Artinya titik B jika dicerminkan hasilnya adalah B aksen atau B itu sendiri. Nah, jadi A aksen itu jelas tidak sama dengan B aksen karena tadi A aksen itu kan A, B aksen itu B. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Atau MSA tidak sama dengan MSB. Nah, yang berikutnya, kalau seandainya hanya B yang bukan anggota S, A-nya anggota S, maka dengan cara yang sama, B aksennya kan bukan merupakan anggota S ya, otomatis. Sehingga A aksen juga tidak sama dengan B aksen atau MSA juga tidak sama dengan MSB. Kalau pengandaiannya kita ubah, A-nya yang bukan anggota S, B-nya anggota S. Maka dengan cara yang sama pula, kita peroleh A aksen sama dengan MSA, B aksen sama dengan MSB sama dengan B. Nah, dalam hal ini, jelaskan A aksen juga tetap tidak sama dengan B aksen. Atau MSA tidak sama dengan MSB. Tadi kan MSA A aksen, MSB itu B aksen atau B itu sendiri. Jadi jelas, kedua bentuk ini, kedua titiknya tidak sama, hasil pencerminannya pun tidak sama. Nah, kalau pengandaian yang keempat, kedua-duanya, baik titik A maupun titik B sama-sama bukan anggota garis S. Kita andaikan bahwa MSA sama dengan MSB. Jadi pencerminan titik A itu sama dengan pencerminan titik B. Atau A aksen sama dengan B aksen. Jadi garis A aksen A tegak lurus garis S. Dan garis B aksen tegak lurus garis S. Nah, ini berarti dari satu titik A ada dua garis berlainan yang tegak lurus S. Nah, ini tidak mungkin. Karena tadi jika ada dalam satu titik ada dua garis berlainan yang tegak lurus S, jelas tidak mungkin ya. Kemungkinannya hanya satu. Jadi pengandaian bahwa kalau A tidak sama dengan B, maka MSA sama dengan MSB adalah tidak benar. Sehingga pengandaian itu salah. Yang seharusnya bagaimana? Kalau A-nya tidak sama dengan B, jelas MSA tidak sama dengan MSB. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, jadi ini tadi ya, kalau A tidak sama dengan B, maka MSA tidak sama dengan MSB. Nah, jadi MSB adalah, dalam hal ini jadi MS adalah injektif. Nah, syarat transformasi itu kan dua ya, harus surjektif dan juga injektif. Nah, dua syarat ini sudah dipenuhi. Jadi, dari sifat 1, 2, dan 3, maka MS adalah suatu transformasi dengan daerah asal V dan daerah hasilnya juga V. Yang berikutnya, nah, secara definisi, suatu transformasi T adalah suatu isometri jika untuk setiap pasang titik PQ berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ dengan P aksen sama dengan TP, transformasi terhadap titik P ya, dan Q aksen sama dengan TQ, Q aksen sama dengan transformasi terhadap titik Q. Nah, disebut isometri. Ada yang tahu isometri? Isometri itu dikatakan setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri. Nah, isometri ini dia mengawetkan jarak. Jadi, jika dia sudah ditransformasikan, maka jaraknya akan tetap, bentuknya akan tetap. Contoh yang kedua, tentang isometri ini akan kita bahas di pertemuan yang lain ya, bukan di pertemuan kali ini. Kita kembali ke contoh refleksi lagi. Apabila pada V ada sistem sumbu ortogonal dan A 1,3 titik A, sedangkan titik B min 2, min 1, tentukan persamaan garis G sehingga MGA sama dengan B. Jadi yang diminta, tentukan persamaan garis G sehingga pencerminan titik A terhadap garis G akan menghasilkan titik B.